Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para pendidik generasi hebat. Perkenalkan, saya Ilham Sanjaya, asal instansi SDN 18 Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resum sekaligus aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah pendekatan yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan bakat siswa, serta dapat memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus kita ketahui dalam pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Berdasarkan prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan dengan tuntunan. Maka peran seorang pendidik dalam proses pendidikan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Proses inilah yang akan mendorong murid untuk dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik seringkali menjadi inspirasi bagi para murid, dan tentunya kita pasti ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang positif bagi masa depan. Kita harus memproyeksikan diri, menjadi guru seperti apa kita di masa depan, agar murid dapat meneladani dari setiap sikap dan perilaku baik, serta pola pikir yang inovatif dan menginspirasi dengan harapan mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Manusia memiliki dua kebutuhan, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Kedua kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan adanya pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang merupakan cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Selama ini kita yakin bahwa sekolah atau pendidikan merupakan tempat bagi murid untuk menyiapkan bekal dalam menghadapi masa depan. Pertanyaannya, bagaimana pengajaran yang telah kita lakukan di kelas dapat membantu murid menyiapkan bekal itu? Tentunya kita harus memahami bahwa murid-murid tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik, sehingga mungkin satu metode cocok bagi sebagian murid, namun belum tentu cocok bagi siswa lainnya. Sebagai pendidik, kita harus memahami bahwa hakikat dari belajar adalah belajar tanpa henti. Sampai kapanpun, kita akan terus belajar. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan anak akan belajar, kita perlu melihat kondisi murid dan menyesuaikan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pembelajaran dengan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun parso, tutwuri handayani. Yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melihat perbedaan latar belakang murid, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut, dan bagaimana kita bisa mengemudikan laju pendidikan sesuai dengan kodrat keadaan itu. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Setiap murid pastinya memiliki kodrat alam masing-masing.
Maka dari itu, pendidik harus memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki murid. Selanjutnya, kodrat zaman. Zaman berubah. Itu merupakan hal yang tidak bisa kita cegah. Cara kita mendidik dan mengajar pun harus berubah, menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman saat ini. Untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid kita, dapat menggunakan azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber luar. Yang ketiga, konsentris, yaitu pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kebudayaan bangsa kita sendiri. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Setiap murid memiliki kecerdasan berpikirnya masing-masing, dan kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara menggunakan gabungan antara teori tabula rasa yang berarti kodrat murid seperti kertas kosong yang dapat ditulis, dan teori negatif yang berarti kodrat murid seperti kertas yang dipenuhi dengan tulisan. Kedua teori tersebut digabungkan menjadi teori konvergensi yang berarti kodrat manusia itu seperti tulisan-tulisan samar dan belum jelas maksud dan tujuannya. Dan menjadi tugas pendidik untuk membantu murid untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang baik. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Tugas pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Pada abad 21 ini, murid-murid perlu memiliki kompetensi yang diharapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka dalam belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Saat pendidik membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, tidak hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan dalam memperbaiki bangsa. Dan kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikian pemaparan resum sekaligus aksi nyata platform Merdeka Mengajar pada topik 1 Merdeka Belajar yang saya pahami dan peroleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.